Yes, say that comfortably sit, no? Ya, silakan duduk dengan Yeah, nyaman ya, maybe the kata motto saya. may be long, maybe. Shall not be sleepy, no? Mungkin damatoknya panjang, jadi jangan ketiduran ya, kata saya tuh. Padile, Oke. recording. Okay, play homemade by no stanza, so you all Angelina, no? Ya, jadi kita akan memberi penghormatan dengan syair-syair. Silakan bersikap tangan Anjali ya. So today the motto is Kusalasa Upasameda, no? So our order Patimal had there are three certain rights, Sapapapa Saakana, Kusala Supasameda, Sacheta Priyodavana, Etam, Buddhana Sasana. So today topic is the middle sentence, Kusala Sa Upasameda, trying to formulate the wholesome Kusala deeds. Hmm. Jadi topik Dhammatalk hari ini adalah Kusalasa Upasampada ya. Jadi perbanyaklah berbuat kebajikan. Kan di dalam Awada Patimokkha salah satu stanzanya itu ada yang jangan berbuat jahat, berbanyak kebajikan kan. Nah, jadi hari ini mau dibahas yang pertengahan itu, yaitu perbanyaklah kebajikan. Araham Biyanda Jaya Sugata Amita Vilajan Lalita Atulan Charananti Bhuva Samayamakan Sukhadan Sarana Panama Mijidan Sambodhe Thavi Sinja Dwada Sinja Sasake Kinja Sada Sasani Namami Sira Saman Apakavaluka Kinkananda Nibuddha Jina Tesanamija Sanginja Adalena Namama Namekara Nubhavena Hitva Sabe Ubadwe Anikandraya Vina Sandu Ase Sato Taningro Maviro Miningro Mayasa Saningoloka Ito Divingro Judedra Kodinyo Jana Pamoko Mingaro Burisa Savo Sumeno Sumeno Diro Riveto Retivo Deno Sobita Guna Samano Nomada Sijanu Dhammo Paduma Loka Bejato Naredo Vara Sarati Padumudra Sata Salo Sumedo Eka Bukala Sujato Savaloke Koviyada Sinara Sabada Dasi Karuni Kodamada Sitamo Nuda Sedato Samaloke Te Savarada Samvaro Bhusavarada Samura Vipasi Janupama Siki Savayido Sata Visavu Sukadayako Kaku Sando Sata Vaho Kona Kamarana Jo Kasabo Siri Samana Godamo Satya Bhugavo Te Sachena Silena Kandini Davrina Cha Devi Ami Nurekandu Alogena Sukena Cha Devi Tome Nurekandu Alogena Sukena Cha Sadhu, sadhu, sadhu. Kusala Dhammo Kusala Sadhamasa Upanisaya Bhajena Bhajayo Anamanu Upanisaya Nandaru Upanisaya Bhagadu Upanisaya. So this Pali is in the Abhidhamma Patthana Pali, no? Pinyavada, no? Kusalatika, no? So to formulate the Kusala, no? Ya, jadi uh, bait penggalan tadi itu adalah penggalan dari Abhidhamma Pitaka bagian Panyawara ya. Dan itu membahas tentang bagaimana perbuatan baik menghasilkan perbuatan baik yang lain ya. So Kusala can support to arise a kusala. There are three ways. One is a alamana, the object. Number two is a anandara, immediately cause. Number three is a pekatuba nisaya, no, great supporting cause. No, there are three way. Kusala to kusala, no. Ya, jadi dalam kondisi ketergantungan yang kuat itu perbuatan baik bisa menyebabkan, bisa mengakibatkan perbuatan baik lainnya dengan tiga cara, yaitu sebagai objek, yang kedua sebagai uh, sebab langsung gitu ya.
Dan yang terakhir adalah sebagai sebab keadaan secara alami gitu. Today also, no, you all are accumulate the kusala, correct, right? Nah, jadi saya udah bertanya, hari ini Anda juga mengumpulkan berbagai perbuatan baik kan? So, dana dadawa, sila samadhi dwa ubosata kamma katawa, tangalo katawa, pichawakati, no? No, today you also do the dana, no? And also already undertake the sila also, no? Some people they also no practice uposatha sila also. No, therefore, after doing dana, after undertaking sila, after no practicing the uposatha sila, they also take this object again. At the time, this picture vakana reflection mind has can get kusala again. No? Nah, jadi tadi ya, bagaimana perbuatan baik bisa menyebabkan perbuatan baik lainnya untuk muncul. Yang pertama, secara objek ya, tadi Anda semua kan juga sudah melakukan perbuatan baik seperti berdana, mengambil sila. Beberapa di antara kita di sini ada yang mengambil uposatha sila seperti itu kan. Nah, jadi dengan merenungkan kembali perbuatan tadi adalah kusala, merenungkan perbuatan itu adalah kusala juga. So today, no, after no offering dana, are you happy or not? Nah, tuh ya, saya udah bilang ya, setelah berdana tadi apakah Anda merasa bahagia? So this happy mind, no, associate with the wisdom. So this also very great kusala, no, tihetuka kusala, somanasa sagata, no. Nah, ketika perbuatan baik tadi disertai dengan pemahaman, dengan pengetahuan, maka itu adalah perbuatan baik yang cukup besar ya. Dan jadi apalagi kalau disertai dengan perasaan bahagia, maka itu adalah jenis kesadaran yang disertai perasaan senang berasosiasi dengan pengetahuan gitu ya. At the Buddha time, no, one of the homemade, no, housemaid or the Visakha, no, Visakha offering the, no, with Pubarama, no, monastery to the, no, Buddha and Sangha. At the time, no, one the servant, the lady, no, housemaid, no, housemaid very happy, no, about the offering or the her, no, boss the Visakha. So she not offer, she just rejoice only, not taking the object, not taking the Visakha dana, no, as object, no. So she rejoice, no. So other people dana also can rejoice. This is alamana pachaya, no. So after no pass away, this lady also reached to the Deva wall, no. Just rejoice only, not offer anything. No, this also kusala. No? Ya, jadi menyambung yang tadi di cerita zaman Buddha ada seorang umat perempuan bernama Wisakha kan ya. Wisakha ini dia berdana satu wihara namanya Pubbarama kepada Buddha dan Sangha. Nah, jadi setelah berdana itu ada seorang pembantunya Wisakha. Pembantunya Wisakha ketika melihat dana yang dilakukan oleh Wisakha dia ikut senang gitu. Dia ikut bersuka cita, bermudita cita gitu kan. Nah, walaupun dia sendiri tidak berdana sebenarnya. Dia kan cuma mengagumi perbuatan dari majikannya kan. Jadi ketika uh, pembantu ini merenungkan, ketika pembantu ini ikut berbahagia atas perbuatan dana dari orang lain, itu juga termasuk dalam jenis upani saya yang ini jenis yang perbuatan baik berdana kemudian kita renungkan itu jadi perbuatan baik yang baru. Nah, karena karmanya tersebut, maka pembantu tadi setelah meninggal dia terlahir di alam dewa. So this no place also consider like Pubarama monastery like that. No? Today the Daga, Sumadi and no Dayika, no really also no offering a lot today. No? So many people also happy and also rejoice, right? So all people can get kusala, no, the same merits like that.
Nah, Hmm. Oh, ya. Jadi seperti kalau di sekarang kan kita bisa bilang mungkin uh, bangunan ini ibaratnya seperti Pubarama tadi ya, dan juga di sini ada Dayaka dan Dayika yaitu Kosumardi dan Ciwili yang sudah um, apa berdana banyak di sini. Kemudian semua kita juga turut membantu ya kan, dan juga turut bermudita cita atas undangan yang telah dilakukan ya. Maka perbuatan seperti ini juga kusala, maka kita juga sedang mengumpulkan banyak kusala seperti itu. okay, next sentence. Ube sucena ni guru katawa pichawakati. No? Ube sucena ni means already done kusala deeds. So now this morning do the kusala rice. So evening time also can reflect again. Or tomorrow also can reflect again. Today kusala. At that I can get kusala again. No? Kemudian kalimat selanjutnya adalah Pubbe Sucinani ya. Pubbe Sucinani itu artinya adalah perbuatan baik di masa lampau ya. Artinya misalkan tadi pagi kita kan banyak perbuatan baik kan. Nah, misalkan perbuatan baik tadi pagi, kemudian sekarang kita renungkan lagi, itu juga menjadi kusala yang baru. Atau misalnya besok kita renungkan lagi perbuatan yang hari ini, itu juga menjadi kusala yang baru ya. So Kasapa Buddha time, no? There is a one that gentleman called Kadikara. No? Kadikara is a anagami the layman. Not bhikkhu, layman, no, but anagami. No? So his parents, father, mother are blind. No, already blind, so he cannot ordain. He look after to the father, mother. No? So one day, no, Kaspa Buddha, no, no, request, no, for the roofing. So because Kasapa Buddha Kandakuti as a no root lack of the root, so rain fall, leaking, no water leaking. Kasapa Buddha Kandakuti, yeah. At that time, Kasapa Buddha sent to the bhikkhu. So you all go to the Katikara house, no, and take their roof. No. At the time, bhikkhu, many bhikkhu go there and take the roofing. No? And they made the Kaspa Buddha Gandakuti, the perfect the roof like that. At that time, Katikara father, mother very happy. Oh, Buddha are very friendly with us. No? So such kind of pity no, arise no, more than 2 weeks. Always reflect at that pity arise again and again like that. So you also pity, right? Hearing like that, right? So Buddha is a very close to the Kadikara like that. And then Kadikara, father, mother are very happy. This happiness are because they reflect their kusala. So this pity are continuously arising the more than 2 weeks. No? Ya, jadi di zaman Buddha Kasapa, ya, Buddha yang sebelumnya, itu ada seorang pembuat tembikar namanya Gatikara. Jadi Gatikara ini seorang umat awam, tapi dia sudah level kesuciannya anagami. Ya. Dia sudah mencapai anagami. Cuman Gatikara ini tidak bisa ditabis, ya, dia nggak bisa jadi bikhu karena dia mesti merawat kedua orang tuanya buta, gitu ya. Nah, jadi si pembuat tembikar ini, Gatikara ini, ya, ceritanya suatu hari Buddha Kasapa itu kuti kuti harumnya ganda kuti miliknya Buddha Kasapa atapnya bocor. Jadi kadang air itu netes kalau hujan ya. Nah makanya Buddha minta para bikhu untuk pergi ke rumahnya Gatikara dan ambil atapnya untuk menambal atap di Gandakuti ini. Ya, jadi para bikhu pun pergi mengambil atapnya, kemudian ditempel dibuat sampai Gandakutinya Buddha itu bagus. Nah, setelah Gatikara kembali, dia melihat em, keadaan atapnya dan setelah tahu bahwa atapnya itu telah berhasil untuk didanakan kepada Buddha itu ya, maka dia pun merasa oh Buddha itu sangat sangat
dekat ya dengan saya gitu ya. Jadi Buddha Buddha em, bahkan menggunakan atap dari saya gitu. Jadi karena itu dia pun merasa sangat bahagia dan kebahagiaannya itu bertahan selama 2 minggu. Ya. Jadi sama kayak kita kan sekarang juga ketika mendengar perbuatan baiknya Gatikara, kita juga turut berbahagia kan. Ya perbuatan ini adalah kusala juga. So father, mother also very happy, and Kadikara also very happy after knowing. He also pity arrived more than 2 weeks. No, yeah. Eh, bukan cuma Gatikara yang bahagia ya. Gatikara bahagia selama lebih dari 2 minggu ya. Orang tuanya setelah tahu juga mereka turut bahagia. So this a reflecting power. Hmm. No, reflecting power. Pecawakati. No, Pecawakana power. Mm. Jadi inilah kekuatan dari merenungkan perbuatan baik. Hmm. So such kind of the power is last long the whole kappa. So this house, no, after that, not made room again, Kadikara house. But Ray coming, and then no, never wet this house. This also miracle like that. No, later this house are destroyed by the nature. Naturally, this house nobody stay. But sometimes farmer walking the farmer paddy field near this house. Sometimes Ray come in, and then they all go to this house. And then Ray never wet then. Without house. No roof. Yeah, no house, no roof. But this area, house area, never wet because they are kusala power. Mm. Nah, Mm. one kappa. One kappa until now. Maybe in India, I don't know where now this place. Let's Kadikara house. Jadi karena perbuatan baik tadi, yaitu merenungkan kebajikan yang telah dilakukan ya, maka di rumahnya Gatikara, walaupun itu atapnya yang tadi diambil kan sekarang jadinya bocor kan, atasnya itu jadi bolong kan. Mereka nggak tambal lagi, mereka nggak diperbaiki lagi atapnya. Tapi perbuatan baik tadi selama satu kapa, satu siklus bumi, artinya sampai sekarang masih lanjut ya. Di sekitar area sana itu nggak pernah hujan. Walaupun nggak ada atap, kalau hujan datang, pokoknya daerah sana kering. Nggak pernah kesiram hujan sama sekali. Jadi lama-kelamaan setelah Gatikara mereka semua sudah meninggal dan sebagainya, kan rumahnya bakal ke ombak-ambik gitu kan, sama angin dan sebagainya, akhirnya hancur. Udah rata gitu kan. Tapi kalau ada petani lewat sana lagi kehujanan, mereka lari ke daerah situ. Jadi petaninya yang di sana walaupun gak ada atap pun gak basah gitu. Mungkin di daerah India atau di mana sampai sekarang masih ada. So I think in our Tamasari, walking Buddha also we need a rule now. And first how we shall send to Bhikkhu. Yesterday I am report and when you check in the walking Buddha, without rule are not possible like that. Yeah, we should do the rule for walking Buddha. Jadi saya tuh jadi kemarin saya dong ngecek kan di Taman Sari itu ada rupang Buddha yang rupang Buddha berjalan. Itu kan sampai sekarang belum ada atap gitu kan. Jadi saya dong pikir ya, rumah siapa kita ambil atapnya gitu. Okay, now number 3 said then. Jana Vodeda Jana Gurukatoa Pichavakati. Some people they have ability can enter the jhana. After emerging jhana, they also refer the jhana. Because jhana is a kusala, right? For non-arahant. So therefore, taking that this jhana kusala as object, and then kusala mind also again arise. Hmm. Nah, kalimat yang ketiga adalah Jana Hutaitwa. Jana Hutaitwa ini artinya setelah keluar dari jana. Artinya seseorang yang punya jana, seseorang yang sudah menguasai jana gitu kan. Seseorang yang sudah mampu untuk mencapai jana. Mereka pertama masuk ke dalam jana. Ketika berada di dalam jana, itu kan kusala ya. Setelah itu mereka kan keluar dari jana. Kemudian
ketika keluar setelah keluar dari jana, mereka merenungkan kembali faktor-faktor jananya, merenungkan kembali jana yang tadi dia masuki. Ketika merenungkan kembali, itu juga kusala. Jadi objeknya kusala, ketika merenungkan juga kusala. Seperti itu. So this is Aramanupa Nisaya. This one is Anandarupa Nisaya. Purima Kusala Khanda Bachimana Kusala Khandana Upanisaya Bachena Bachayo Anuloma Gotarubu Sanuloma Odanasa Gotarubu Megasa Odana Megasa Upanisaya Bachena Bachayo. So in the Javana, previous Javana, Kusala Javana are the cause. This Javana is the effect, cause and effect. Huh? Nah, jadi itu tadi yang uh, 3 kalimat tadi adalah bagaimana perbuatan baik bisa mengakibatkan perbuatan baik lainnya dengan cara perbuatan baik itu sebagai objek, ya yang tadi direnungkan. Itu namanya Aramana Upanisaya. Sekarang yang dibahas adalah Anantara Upanisaya. Anantara Upanisaya ini adalah keadaan tanpa jeda. Jadi antara satu momen pikiran terhadap momen pikiran berikutnya itu tanpa jeda seperti itu ya. Jadi di sini kusala khanda, em, apa pikiran baik ya, ketika ada pikiran yang kusala, setelah dia muncul dan lenyap, muncul pikiran kusala yang berikutnya. Ini juga kusala mengakibatkan kusala. Jadi dalam kasus ini seperti misalkan dalam jawana, ya kalau jawana kan ada 7 ya. Jadi ketika jawana pertama itu kusala, dia lenyap, jawana kedua kan masih kusala. Jadi karena dalam satu jawana itu sama. Nah ini juga kusala mengakibatkan kusala yang lainnya. Ini namanya Anantara Upanisaya. Among the kusala, no, among the all kusala, no. So mega kusala is the highest, no. Sotapati mega, Sagadagami mega, Anagami mega, and Rata mega, no. So mega also kusala, no. So this is the highest kusala, no. So before mega kusala, we need the vipassana jnana, no. Vipassana jnana. Without vipassana jnana kusala cannot arise the mega kusala. Therefore, no, we are practicing the vipassana to attain nibbana as object by mega jnana. So therefore, no, this anuloma is a vipassana jnana, no. Gotarubu is a Gotarubu also, no, kusala, no. So kusala to kusala and Gotarubu also, no, cause mega is the effect. No? Another is anuloma support to the Vardhana to mega. No? According to the no Abhidhamma, no? To arise a mega, no, we need the kusala javana, especially the vipassana kusala javana. No? So this is anandara pacaya, no? Anandara upanisaya. No? Nah, jadi kalau berbicara soal jawana, di antara berbagai jawana yang kusala, jawana yang baik, jawana baik yang paling tinggi, yang paling bagus adalah maga cita, kesadaran jalan, kesadaran maga ya. Jadi ada Sotapati maga, Sakadagami maga, Anagami maga, Arahata maga. Semua maga adalah kusala kan, tapi kusala yang paling tinggi. Nah, jadi untuk mencapai kusala maga tersebut, untuk mencapai kesadaran maga tersebut, perlu latihan vipassana, ya kan? Nah, satu tataran latihan vipassana tertentu sampai mendekati sotapati maga tadi misalnya, itu ada proses yang namanya anuloma. Anuloma itu seperti um, penyesuaian. Jadi dari Vipassana habis itu masuk ke tataran kesadaran anuloma. Anuloma itu penyesuaian. Nanti dari anuloma dia bakal lanjut ke Gotrabu namanya. Gotrabu itu adalah perubahan silsilah. Jadi kesadaran yang setelah dari anuloma tadi adalah Gotrabu. Nah, setelah dari Gotrabu ini barulah Sotapati Maga. Nah, jadi anuloma tadi adalah kusala, Gotrabu juga kusala. Jadi di sini gara-gara adanya anuloma yang muncul, Gotrabu bisa muncul. Di sini kusala
menyebabkan kusala seperti itu. Kemudian Gotrabu ini kusala, dia juga menyebabkan maga, menyebabkan kesadaran jalan muncul, ya kan? Tanpa Gotrabu kan nggak bisa muncul maga ya. Maka kesadaran Gotrabu itu kusala, maga itu kusala, di sini juga kusala menyebabkan kusala yang lain. Nah, kalau masuk ke Sakadagami Maga dan seterusnya, Gotrabu ini diganti menjadi Wodana. Jadi dari Anuloma ke Wodana itu juga kusala ke kusala. Wodana ke Sakadagami Maga dan seterusnya itu juga kusala ke kusala. Jadi makanya yang tadi dijelasin Anuloma, Gotrabusa dan seterusnya itu yang dimaksud di sini. Please do not sleepy, no? No translator, try hard like now. So without Jody, I cannot talk this tomato. No. Okay, now Upanisaya. No. Sadhan Upanisaya Dhanan Deti Silan Samadhi Yati Uposata Kamman Kroti Jhana Upadeti Vipassana Upadeti Megha Upadeti Abhinya Upadeti Samapatti Upadeti. No? This saddha also, no, kusala saddha, no? This saddha is a metaphyta chitisika, no? So this saddha are, no, usually for non-arahant, no, this is a kusala, no? Therefore, today, depend on your saddha, you are what do, dana also do, right? Sila also you are undertake, no? Some people do the uposatha karma, no? And also some people enter the jhana also, no? Now some people they are practice vipassana also, no? Depend on the your saddha, no? Without saddha cannot do the dana sila etc. Right? Okay. Nah, jadi selanjutnya yang kita bahas ini adalah pakatupa. Jadi bagaimana kusala secara umumnya, secara alamiah itu menyebabkan kusala yang lain. Contohnya di sini, karena adanya sada, karena kita memiliki keyakinan, makanya kita melakukan dana, mengambil sila, ya kan? Nah, jadi sada tadi adalah kusala. Gara-gara adanya sada ini, kita pun melakukan perbuatan baik lain seperti dana, mengambil sila, atau beberapa mengambil uposatha sila, beberapa berlatih jana, beberapa berlatih wipasana, dan seterusnya. Tanpa sada tadi, mungkin kita nggak melakukan itu. Makanya ini perbuatan baik mengakibatkan perbuatan baik yang lain. Yeah, some people have that mature at the time can arise that mega jnana also. Mega upadeti. Some people can practice sakit power also. Abhinya upadeti. Some enter the samapatti, no? Eight samapatti, nirodha samapatti, etc. No? Because saddha is support, no? To arise kusala again. No? Ya, jadi beberapa yang keadaan batinnya sudah cukup matang, maka mereka bisa merealisasi maga, jalan kesucian, yang tadi ada dijelaskan mengambil nibbana sebagai objek gitu ya. Nah, jadi maga ini bisa muncul karena dia memiliki sada tadinya, ya kan? Jadi sada mengakibatkan maga perbuatan baik untuk muncul. Kemudian juga beberapa mereka memiliki latihan supranatural yang disebut sebagai abinya. Ya, abinya bisa muncul karena sada juga seperti itu ya. Nah, dan beberapa mereka bisa memasuki keadaan absorpsi ya samapati seperti 8 jenis samapati, niroda samapati dan sebagainya. Itu juga kusala menyebabkan kusala sada tadi. Do you want to enter the samapatti? Try. Oh, ini saya udah tanya mau mencapai keadaan absorpsi nggak? Silakan coba kata saya dong. So not only the saddha, no, based on the sila, no, based on the sutta, no, sutta is a knowledge. Based on the your jaga, no, based on your wisdom, no, you can do the dana etc. also. No, therefore, silan sutta jaga upanisaya, silan sutta jaga binya upanisaya dana dedi.
Silan samadhi yati uposatha kamma karoti jhana upadeti vipassana upadeti mega upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti. The say, no, Buddha, no, display, no, based on sila etc. also can get another dana etc. No. Nah, jadi kadangkala kita melakukan perbuatan baik itu bukan hanya berdasarkan keyakinan kan. Kadang kita melakukan perbuatan baik karena kita sedang berlatih sila misalnya kan. Atau kadang kita disebabkan karena kedermawanan kita. Atau kadang karena kebijaksanaan kita gitu kan. Nah, jadi bukan hanya sada, tadi ada sada, ada sila, suta karena kita belajar makanya kita melakukan perbuatan baik gitu kan. Karena caga, kedermawanan, panya, kebijaksanaan, dan sebagainya, maka kita melakukan dana, mengambil sila, menjalankan upasana kama, berlatih jana, wipasana, dan sebagainya. Hmm. So Kasapa Buddha time, no, Kasapa Buddha time, Kasapa Buddha explain, no, about the dana. The one, no, who offer himself and also organize other people to offer. Himself also offer. He also organize other people to offer. Come, offer like that. So such person, no, every life always rich and also many follower. No, some people they just offer only, not organize other people to offer. These people every life rich but not follower because he just offer only, not organize to other. So the person who offer himself and also organize to other people to offer, no, organizer like that. So this person every life, no, always rich and also can get many follower, no, no. So this is sutta knowledge. Based on this sutta knowledge, can do a lot of kusala, no, again. Nah, jadi di zaman Buddha Kasapa pernah memberikan nasihat terkait berdana ya. Kadang ada orang yang mereka sendiri berdana, mereka juga ngajak orang lain berdana kan. Kadang ada yang cuman berdana dirinya sendiri, tapi dia nggak ngajak-ngajak orang lain. Atau kadang ada yang cuman ngajak orang lain, tapi dirinya sendiri nggak berdana gitu. Dan ada yang dua-duanya enggak malah kan. Nah, jadi perbuatan seperti itu akibatnya apa? Kalau dia mengajak orang lain, kalau dia berdana, maka dia bisa terlahir menjadi seorang yang kaya raya atau memiliki kekayaan, ya kan? Kalau dia mengajak orang lain, dia bisa memiliki banyak pengikut atau istilahnya banyak orang yang mau ngebantuin dia gitu ya. Nah, jadi jenis orang pertama tadi, dia sendiri juga berdana, dia juga ngajak orang lain, artinya dia menjadi panitia terhadap acara perbuatan baik gitu kan, atau galang dana dan sebagainya, perbuatan baik ngajakin orang. Nah, maka kelahiran berikutnya dia akan menjadi seorang yang kaya raya dan juga punya banyak pengikut, banyak orang yang mau ngebantuin dia. Tapi kalau dia cuma berdana sendiri, gak ngajak orang, dia akan terlahir menjadi orang kaya tapi hidupnya sendirian, gak ada yang ngebantuin gitu. Kalau dia cuma ngajak orang, maka dia sendiri miskin, tapi banyak orang yang ngebantuin dia seperti itu. So Nah, that, oh, okay. siap. Nah, jadi setelah kita mengetahui hal ini, setelah kita mempelajari hal ini, akibatnya apa? Kita sendiri ingin melakukan dana dan mengajak orang lain berdana kan? Nah, perbuatan berdana dan mengajak orang lain berdana ini disebabkan karena belajar. Nah, kayak tadi karena belajar seseorang melakukan dana, sila dan sebagainya ini kusala menyebabkan kusala juga. Oke, senang. So it is God, right, to become the organizer, right? Kata saya dong, jadi panitia acara itu bagus kan? Like people always organize to other people to offer like that, right? You know? Ya, katanya seperti Iliput mungkin ya. Jadi senang untuk ngajakin orang berdana gitu kan. Nah, Then organizer good. Mm. yang jadi panitia bagus ya kata saya dong. Yeah, people herself also offer always, right? Come to Tamasari and offer, and also organize other people to offer also. Sadu, sadu, Mm. sadu.
Ya. Hmm. Liput juga sering Hmm. dia sendiri datang Hmm. ke Taman Sari untuk berdana. Dia Hmm. juga ngajakin orang ke Taman Sari, ayo berdana kayak gitu. Yeah. Mm. Yesterday, Tamasari arrived at one of the TV to listen the Dhamma talk Iya. in the dining hall. Some bhikkhu they are surprised. Huh? This Saroji Kuti one when they reach to here. They think Saroji Kuti one moved to the dining hall. They think. And then I say, oh, this is a Lipo array. This is a new one, not the old. Ya, jadi di Taman Sari kan tadinya ada satu TV diikuti Sedoji. Setiap malam itu Damatok selalu Sedo selalu pakai TV itu kan. Itu juga TV-nya didanain sama Iliput kan. Nah, jadi eh kemarin baru kayak kemarin atau 2 hari lalu ya itu 2 hari yang lalu Iliput ada dana satu TV lagi di dining hall jadi di lantai tempat makan gitu kan nah jadi biku-biku kan pas paginya datang lihat kaget mereka kok TV yang di Sedoji tiba-tiba pindah ke sini tadi malam di Sedoji sekarang kok di sini gitu siapa yang mindahin nah barulah Sedo kasih tahu nggak ini TV-nya juga baru didanain sama keluarga Iliput seperti itu. Okay, so now next sentence. Patama sajana sabrikama, patama sajana sa upanisaya pachena pacheyo. No? Patama sajana sabrikama is before first jhana, have to practice to appear the nimitta, etc. No? After nimitta appear also can enter the jhana. Therefore, parikama kusala also no, support to arise first jhana, etc. No? Nah, jadi kalimat selanjutnya adalah berbagai persiapan sebelum persiapan untuk mencapai jana pertama itu mengakibatkan munculnya jana pertama. Jadi ini juga keadaan kusala mengakibatkan kusala dalam keadaan alami kan. Jadi seseorang yang mau mencapai jana pertama dia tidak bisa instan. Pertama dia harus latihan dulu, belajar memperhatikan napas sampai muncul nimitta, ngelatih konsentrasi, kesabaran dan sebagainya. Sampai akhirnya baru bisa muncul jana pertama tadi. Sampai akhirnya baru bisa masuk ke dalam jana pertama. Nah, semua perbuatan sebelum jana pertama tadi disebut persiapan untuk jana. Nah, semua persiapan tadi juga kusala. Jana pertamanya juga kusala. Jadi di sini juga kusala mengakibatkan kusala. Like the first jhana, no? Second jhana, etc. also. Dutiya sajana sa prikama, dutiya sajana sa upanisaya pachena pacheya. Tatiya sajana sa prikama, tatiya sajana sa upanisaya pachena pacheya. Charutha sajana sa prikama, charutha sajana sa upanisaya pachena pacheya. Agasa nijayana sa prikama, agasa nijayana sa upanisaya pachena pacheya. ဝိညာဉ်ဉာယနာသဗ္ဗရိကမဝိညာဉ်ဉာယနာသဥပနိစ္စယပัจเจนะပัจเจယောအာကေဉာယနာသဗ္ဗရိကမအာကေဉာယနာသဥပနိစ္စယပัจเจนะပัจเจယောနေဝစဉာနာစဉာနာသဗ္ဗရိကမနေဝစဉာနာစဉာနာသဥပနိစ္စယပัจเจนะပัจเจယော so sakajana etc they are parikama also support to arrive they are respected jhana no until the Niwa senyana senyana jana. No? Hmm. Jadi sama seperti untuk mencapai jana pertama tadi, untuk mencapai 7 jana di atasnya, jana kedua, tiga, empat, kemudian jana ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kekosongan, dan bukan persepsi dan bukan non persepsi, semuanya juga perlu persiapan kan? Nah, jadi persiapan untuk mencapai jana kedua, itulah yang mengakibatkan tercapainya jana kedua. Ini juga kusala mengakibatkan kusala. Yang ketiga juga dari persiapan jana ketiga mengakibatkan jana ketiga muncul. Ini juga kusala mengakibatkan kusala. Jadi semua 8 jana yang selain arahat itu kusala mengakibatkan kusala. And lower jhana also can support to the higher jhana. Therefore, Buddha said, Patama jhana, Dutiya sa jhana sa upanisaya pachena pacheya. Dutiya jhana, Tatiya sa jhana sa upanisaya pachena pacheya. Tatiya jhana, Charutha sa jhana sa upanisaya pachena pacheya.
Charuta jana agasani jayana sa upani seya bachena bacheyo. Agasani jayana vinyani jayana sa upani seya bachena bacheyo. Vinyani jayana agajanyayana sa upani seya bachena bacheyo. Agajanyayana nivasenyana senyana sa upani seya bachena bacheyo. So lower jhana are supposed to arise a higher jhana. No? Nah, jadi jana yang lebih rendah itu juga mengakibatkan tercapainya jana yang lebih tinggi. Misalnya, untuk mencapai jana kedua kan harus lewat jana pertama dulu. Nah, jadi jana pertama yang muncul ini mengakibatkan jana kedua bisa muncul. Sama halnya, jana kedua yang sudah muncul ini yang mengakibatkan jana ketiga bisa muncul. Jadi, kalau kita perhatikan lagi, jana pertama tadi kusala, jana kedua juga kusala. Di sini kusala mengakibatkan kusala. Dua, satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke ruang tanpa batas ke kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas ke kekosongan, kekosongan ke bukan persepsi dan bukan non persepsi. Ya, jadi 6 rangkaian ini semuanya juga kusala mengakibatkan kusala. In the same way, the supernormal power, second power also like that. No, Deva Chekhu, etc. also, they also support to another second power. No, Deva Chekhu to Deva Sota like that. No, Ya, jadi yang selanjutnya untuk kekuatan abinya supranatural itu juga masing-masing abinya itu ada yang mendukung satu sama lain seperti itu. Misalnya ke, ke apa kekuatan mata dewa itu mendukung kekuatan telinga dewa seperti itu. and also mega jnana also. No, they also no support. Parikama Kusala also support to the mega Kusala, and also first mega support to second mega. Second mega support to third mega to fourth mega. No. Ya, jadi untuk yang maga, untuk yang mencapai kesucian itu juga ada masing-masing yang mendukungnya. Misalnya untuk mencapai Sotapati maga, maka semua persiapan sebelumnya, latihan vipassana dan sebagainya, itu semua mendukung untuk munculnya Sotapati maga tadi. Sama halnya semua latihan untuk yang Sakadagami Maga mendukung untuk munculnya Sakadagami Maga seperti itu. Jadi kusala mengakibatkan kusala. Therefore, without attaining Sotapati Mega, not possible to arrive Rata Mega. No, some people think they already attain the Rata Mega. Not possible. No, have to go step by step. No. Ya, dan juga um, maga kesadaran jalan yang lebih rendah itu mendukung kesadaran jana apa kesadaran maga yang lebih tinggi. Jadi Sotapati maga mendukung Sakadagami maga seperti itu. Tanpa Sotapati maga, Sakadagami maga gak bisa seperti itu ya. Makanya di sini dia kan bertahap kan Sotapati mendukung Sakadagami, Sakadagami mendukung Anagami, Anagami mendukung Arahata gitu kan. Nah, itu pencapaiannya harus bertahap. Makanya kadang orang berpikir kan tanpa sota mencapai sotapana bisa langsung mencapai arahat. Hal ini nggak mungkin seperti itu. Okay, next sentence. Sikha megan upanisaya nupana samapate upadindi upana samabijanti. Sinkhale nija do dukkha do anatta do vipassanti mego sikhana atthapati samvidaya dhammapati samvidaya nirodipati samvidaya vadibana pati samvidaya thana thana kosalasa upanisaya pacena paceyo. No? So mega is a kusala, right? Based on depending on the mega kusala. Now this, now Ariya person also, they are contemplate vipassana jnana again. After attaining mega, so their vipassana jnana are very clear. No? No? Because they already know the Four Noble Truths. No? So therefore, they can practice easily the vipassana jnana. No? And also, they can
get, they may get the Patisambhida jnana also, no? If they had parami, no? Hmm. Nah, jadi Sekha Maga yaitu em, pencapaian maga tadi, pencapaian kesucian, jalan kesucian, itu juga mendukung wipasana selanjutnya. Misalkan setelah seseorang menjadi sotapana, ya kan? Karena ketika mencapai sotapati maga tadi dia sudah melihat empat kebenaran mulia, maka selanjutnya dia berlatih wipasana. Wipasananya jadi lebih jelas karena dia sudah pernah melihat empat kebenaran mulia secara langsung kan? Nah, jadi kesadaran maga tadi mengakibatkan wipasana yang selanjutnya juga jadi lebih jelas. Bukan hanya itu, setelah mencapai maga, seseorang juga bisa memiliki kemampuan kemampuan pengetahuan analitis ya, patisambida. Ada empat jenis patisambida itu juga bisa muncul setelah seseorang mencapai kesucian. Ya, kemudian um, atas sama pati dan sebagainya itu semua juga bisa dicapai setelah uh, kesadaran jalan tadi, termasuk pengetahuan untuk membedakan mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin. So, Buddha time, no? Attendant famous lady Kujutara, no? She attained Sotapanna, no? And also she got the Patisambhida jnana also. Therefore, no? After listening the motto from the Buddha, she can share again, no? Because her sharing Dhamma, no? Samavati, Queen Samavati and 500 lady are attained Sotapanna again, no? Because of this Patisambhida mega power, no? Kujutara. Hmm. Jadi di zaman Buddha ada seorang perempuan yang berpunggung bungkuk, ya, dia Kuju. bernama Kujutara. Kujutara ini suatu Hmm. hari dia mendengar ceramahnya Buddha dan mencapai Sotapanna. Se- Bersamaan dengan pencapaian sotapananya, dia mendapatkan pengetahuan analitis, empat jenis pengetahuan analitis tadi. Jadi dia bisa memahami Dhamma dengan sangat jelas gitu ya. Nah, tadinya Kujutara ini pembantu dari Ratu Samawati. Dan dia juga bertulang punggungnya bungkuk gitu. Jadi Kujutara itu maksudnya si bungkuk ya. Nah, jadi eh Kujutara ini Hmm. ketika setelah mencapai empat pengetahuan analitis, dia pulang dan membabarkan kembali, menceritakan kembali dhamma yang dia dengar dari Buddha kepada Ratu Samawati dan para pengikut yang lain. Karena pembabaran pengulangan dhamma dari Kujutara ini, Hmm. maka Ratu Samawati dan yang lainnya juga mencapai Sotapanna. Yeah. Jadi itulah kekuatan dari Patisambhidanyana gitu. Yeah. Not only lady Vijitananda, men also like the Chitta Gapati. No? He also can get the motto. After attaining the Anagami, he also got the Parisambhida jnana. No? Chitta Gapati. No? Sometimes he offered lunch to the bhikkhu. Bhikkhu not get the motto, he get the motto. like like Jody. Gitu. Ya, tapi bukan cuman perempuan ya, katanya Wijitananda. Laki-laki juga ada. Jadi ada umat bernama Cita Gahapati. Ya. Dia juga suatu hari setelah mendengarkan Dhamma mencapai tataran kesucian dan dia juga memiliki muncul bersamaan dengan empat pengetahuan analitis tadi. Ya, jadi dia juga bisa membabarkan Dhamma gitu. Kadang kalau ada undangan makan, para bikhu tidak memberikan dhamma, maka Citagapati yang kasih dhamma. Because Dhamma are all are under the 37 Bodhipakkhiya Dhamma only, no other thing. If you understand 37 Bodhipakkhiya Dhamma, you can get Dhamma to. No? Karena sebenarnya dhamma di sini masih ajarannya Buddha itu tidak keluar dari apa 36 37 Bodhipakkhiya Dhamma ya. Yeah. Dhamma-dhamma yang menyebabkan
em, apa pencapaian body apa sih namanya? Ya, jadi body Pakya Dhamma itu kalau Anda bisa memahami 37 body Pakya Dhamma ini, Mm. maka Anda pun bisa membabarkan Dhamma Uh, katanya. so according to the Paharada Sutta, no, in the ocean, no, ocean is like our dispensation, no. So in the ocean, Bahu Yadano, Anika Radano. In the ocean, many jiwa, no. If you want jiwa, you can go there under the ocean. Under the ocean, many jewels, no? According to Parasutta, there are 10 kind of jewels, no? Gold, silver, ruby, emerald, no? Pearl, no? Many kind of jewel under the ocean. In the same way, our Dhamma Vinaya dispensation also has many jewel. This jewel is a 37 Bodhipakkhiya Dhamma, no? Ya, jadi dalam salah satu sutta Buddha memberikan perumpamaan lautan gitu ya. Jadi kalau di lautan Anda kalau menyelam ke dalam lautan Anda bisa menemukan berbagai harta karun kan, berbagai permata dan sebagainya seperti apa eh, mutiara, jamrud, ruby dan sebagainya kan bisa dapat di bawah laut ya. Nah, sama halnya dengan itu di dalam ajaran Buddha beserta Winaya, kedisiplinan Winaya, Anda bisa menemukan 37 permata tadi, yaitu 37 yang bisa menyebabkan pencapaian pencerahan. Why is the 37 Bodhipakkhiya Dhamma? Please count. Okay, for Satipatthana. Okay, count. For Saya udah bilang, apa aja 37 itu, ayo kita berhitung bareng-bareng ya. Tadi pertama 4 ya. 4 Satipatthana, okay, 4 landasan sati. now for Edipada. 4 apa? For Edipada. Chanda Viriya, Chaita Vimasa Hmm. for Edipada. 4 kekuatan. Hmm. Bu, sorry. 4 apa ya? Idi pada Edipada. nggak tahu Edipada. bahasa Indonesia. Ya, Yeah, the cost to get that superpower. ya, Hmm. ya itu masih. Hmm. Jadi 4 sebab untuk tercapainya Hmm. superpower ya. Hmm. Apa tercapainya? Yeah. Can see the Abhidhamma Sangha again. Ya, I need to see the translation. Okay. Okay. Now another four is Samabadana. For Viriya. Hmm. Hmm. Terus ada 4 usaha yang benar ini. Okay. 4 4 4 3. Tika. Four dua four belas ya. four. So Ya. 12. Okay. Another 5 5 2. This 5 5 is a 5 bala and 5 area. Hmm. No? 5 power and 5 faculty. Hmm. 5 5 2. At the time, 22. Okay. Nah, kemudian ditambah dengan 5 jenis kekuatan dan 5 jenis daya pengendali. Ya, jadi berapa itu? 12 ditambah 10. Hmm. 22. Then 22. 22. Another 50 is a 7 8. 50. 7 8. 7 7. is a 7 Bojinga. 8 is a 8 Meginga. Enggak. Easy, right? Okay. 4 4 4 5 5 7 8. Nih. No lottery number, no. Bukan nomor lotre ya kata saya. Tadi biar biar gampang kita hitungnya tadi kan 4 4 4, kemudian 5 5, kemudian 7. 7 ini adalah 7 faktor pencerahan dan 8 itu adalah 8 apa? Jalan utama berunsur 8 ya. Jadi 4 4 4, 5 5, 7 8 bukan nomor lotre. Okay, why is a four Satipatthana? Apa itu 4 landasan perhatian benar? Kaya Kaya Satipatthana. Kaya Nupassana Satipatthana. Vedana Nupassana Satipatthana. Citta Nupassana Satipatthana. Dhamma Nupassana Satipatthana. No? Four Satipatthana.
Jadi empat jenis landasan perhatian benar ya, Hmm. yaitu landasan perhatian terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap pikiran, dan terhadap fenomena-fenomena. Ya. So Buddha say in the Anapanasati Sutta, Anapanasati bhikkhave bhavita bhulikata chattaro satipatthana paripurinti. The one who practice Anapanasati develop, must develop. At that time, can fulfill the all satipatthana also automatically. So you practice Anapana perfectly. No? Hmm. Jadi dalam salah satu sutta, Buddha menjelaskan bahwa ketika Anda berlatih anapanasati, maka empat landasan perhatian benar tadi juga bisa terpenuhi seperti itu. Hmm. So another is for Edipada, Chanda, Viriya, Citta, Vimasa. No? Kemudian adalah empat uh, faktor menuju keberhasilan ya. Jadi ada canda yaitu hasrat ya. Kemudian wirya yaitu semangat usaha. Kemudian cita pikiran dan wimangsa kebijaksanaan. So when you practice Anapana, you need this Edipada. No? Some people, no, they are Chanda predominant. Some people, Viriya, some people, mind. I want to practice Bande Anapana, no, eagerly like that. Some people they are wisdom. Oh, this is good to practice Anapana like that. So so one is a predominant, no, adipati, no. So only Sanda only can be fulfill everything. No, some people their Sanda is very strong. No, some people really are very strong. Some people their mind very strong. Some people their wisdom are very sharp like that. So at the time can practice Anapana easily. No. Mm. Nah, jadi tadi empat faktor untuk menuju keberhasilan. Ketika kita berlatih anapanasati misalnya, itu juga perlu empat faktor ini. Jadi ada orang yang lebih dominan dalam keinginannya. Jadi dia ketika ingin mencapai sesuatu, dia benar-benar ingin gitu, dan dia bisa melakukannya karena ada keinginan tadi. Ya, ada orang yang dia bisa berhasil karena usahanya yang gigih gitu ya. Ya, kemudian ada orang yang karena batinnya itu kuat, maka dia bisa berhasil ya. Atau ada juga orang yang berhasil karena em, kemampuan kebijaksanaannya tinggi gitu ya, batinnya tajam. Nah, jadi uh, tergantung dari empat jenis inilah, maka kita bisa sukses. Pada satu waktu sebenarnya cuma ada satu yang bisa muncul. Kadang ketika usahanya gigih, ya yang lain nggak bisa muncul. Tapi karena usaha gigih ini pun bisa mencapai kesuksesan tadi. So another four is four Samapadana is a four kind of Viriya. Four kind of Viriya is some no akusala are not yet arisen. At that time, not to arise, never arise. No? Some akusala are arising. At that time, trying to remove this akusala. Number three is some kusala are not yet arising. At that time, to arise kusala. Number four is kusala are arising now. At that time, trying to develop this kusala much and much. No? These are four kind of viriya we need to practice. No? Nah, kemudian empat sama padana ini adalah empat usaha benar ya. Empat usaha benar ini apa aja? Yang pertama, ketika batin yang jahat sedang muncul, maka dia berusaha supaya batin yang jahat ini redam. Usaha yang kedua adalah ketika batin yang jahat tidak muncul, dia berusaha supaya batin yang jahat jangan muncul, ya. Mencegah batin yang jahat muncul. Yang ketiga, ketika batin yang baik belum muncul, dia berusaha supaya batin yang baik muncul, ya, mengupayakan. Yang keempat, batin yang baik yang sudah muncul, dia pertahankan supaya tetap muncul. Inilah empat jenis usaha benar. Okay, another no
552 is a five bala. Bala is a power. No? Another five is a area. These two five are the same meaning. No? Different name but the same meaning. Five power and five area. They are Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. No? So if you have Saddha, no, you can practice easily. So Saddha is like you money. No? If you have money, you also go to the supermarket, you can get everything. No? No? So therefore, we need the four kind of virya also we need. You have only money you have, but you not go to the supermarket, you cannot buy anything. No? So you have to go supermarket or you can be no, order by the online shopping. So Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya are also jewel, no? Jewel, no? In the sasana, no? Ya, kemudian lima apa aja? Lima kekuatan dan juga lima daya pengendali. Sebenarnya secara faktornya mereka sama aja, gitu ya. Ada sada keyakinan, ya wirya usaha, sati perhatian benar, samadhi konsentrasi dan panya kebijaksanaannya. Jadi ketika misalnya sada itu menjadi kekuatan, maka batin menjadi kokoh gitu kan. Ya, atau ketika sati menjadi ketika sada menjadi daya pengendali, maka batin juga mengikuti terhadap keyakinan tadi. Jadi sada ini ibarat seperti uang. Kalau kita pergi ke supermarket, kita punya uang maka kita bisa belanja. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa dapat apa-apa, ya kan? Jadi ibaratnya kita datang ke wihara, kalau kita gak ada keyakinan, maka percuma gitu kan? Sampai wihara juga gak ada berbuat baik. Tapi kalau ada keyakinan, barulah kita bisa melakukan berbagai perbuatan baik. Cuman keyakinan saja kadang nggak cukup, butuh usaha. Misalnya, kita punya uang, tapi kita malas untuk pergi ke supermarket. Jadi kita bisa dapat apa? Nggak bisa dapat apa-apa kan? Nggak bisa belanja apa-apa. Ya, atau kadang kita malas untuk buka online shop misalnya. Sama aja kan kita nggak bisa belanja. Makanya sama halnya dengan sada, wirya juga penting, sati juga penting, samadhi juga penting, dan panya. Maka ini lima ini termasuk permata juga. Another seven is the Satta Bojinga. No, Satta is seven. Bojinga is a body inga. Body plus anga is a Bojinga. No, body is the Ariya Mega. No, no. The cost to arise the Ariya Mega is a Bojinga. No. So during the practicing the meditation, we have to try this Satta Bojinga like that. No, this Satta Bojinga is a what? No, Sati Samojinga, Dhamma Vichira Samojinga, Viriya. No, Piti. No. So Dhamma Vichaya Viriya Piti is a one group. No. Dhamma Vichaya Viriya Piti one group. No. This is active group. And second group is a no Pasadi, Samadhi, and Upekha. No. This is a non-active group. No. So this active and non-active group to be balanced at the time, Sati Samojinga is a necessary always. No. When you can practice this Bojinga, no, perfectly, you can take the Riya Mega, this meaning. No? Nah, kemudian tujuh ini apa? Tujuh permata yang disebut sebagai faktor-faktor menuju pencerahan. Jadi ketika faktor-faktor ini muncul dan seimbang, barulah pencerahan bisa tercapai kan. Apa aja tujuh faktor ini? Ada sati sambojangga ya. Faktor pencerahan bernama sati. Itu tadi ya, perhatian benar. Kemudian Dhamma Wicaya, penyelidikan Dhamma, analisis Dhamma ya. Kemudian Wirya Sambojangga itu daya upaya usaha. Kemudian ada Piti Sambojangga yaitu kegiuran, keriangan, kegembiraan ya. Nah, tiga ini mulai dari Dhamma-wicaya, Wirya dan Piti itu adalah kelompok faktor pencerahan yang bersifat aktif. Jadi kalau mereka muncul kan kita seperti ya kan aktif kan.
Kemudian yang grup berikutnya yaitu tiga, ada pasadi. Pasadi itu kedamaian, ketentraman ya. Kemudian ada uh, samadhi, konsentrasi. Dan yang terakhir UPK, perasaan tenang seimbang gitu ya. Nah, jadi tiga yang terakhir ini disebut sebagai kelompok yang pasif. Ya, ketika kita berusaha seperti bermeditasi untuk mencapai jana atau untuk mencapai kesucian, maka faktor-faktor ini harus seimbang, di mana sati sebagai titik tengah, ya kan? Kemudian ada sisi yang aktif dan sisi yang pasif. Kedua ini harus seimbang, barulah pencerahan bisa tercapai. So Etipada is like the king. Chanda, Viriya, Jeta, Vimasa. Etipada is like the king. So Ariya is like the minister. No? The king is only one only. But minister is many. No? Education minister, no? Health minister, no? Foreign affairs minister, like so many minister, right? So minister is like the area, no? No. So Etipada is like the king, no? So at the time, no, Satta Bojinga is a, no, they had to cooperate everything, no. So after that, the most important thing is the last group, no. Ariyo Tingigo Mego, 8 Meginga, no. All Dhamma are under this 8 Meginga again, no. So this 8 Meginga is the Sila Samadhi Pinya, no. Samadhi and Samasikapa is a wisdom training. Sama Vacha, Sama Kamata, Sama Ajiva is a Sila training. Sama Vayama, Sama Sati, Sama Samadhi is a Samadhi training, Sila Samadhi Pinya. Therefore, no previous no factors also no they are member again in the Ariya Mega, Ariya Tengigo Mega. Right? You can see Virya also come back again. Samadhi also come back again like that. No? Wisdom also come back again because this eight making is the most important. No? Ya, jadi tadi ini pada faktor-faktor menuju kesuksesan, keberhasilan itu tadi ibarat seperti raja. Pada satu waktu cuma ada satu raja gitu kan, satu periode cuma bisa satu presiden ya kayak gitu ya. Tapi kalau indria tadi em, daya pengendali itu ibarat seperti menteri-menteri. Dia kan walaupun presiden cuma satu, tapi dia ada ditemani banyak menteri kan. Ada menteri perikanan, menteri pendidikan, menteri hubungan luar negeri gitu ya dan sebagainya. Ah, itulah ibarat em, faktor-faktor yang tadi mereka semua harus berkolaborasi satu sama lain gitu ya. Barulah bisa berhasil. Nah, tapi di antara 37 tadi, bagian yang terakhir ini yang merupakan yang paling penting, yaitu 8 jalan mulia berunsur 8 ya. 8 faktor jalan namanya. 8 faktor jalan ini ya seperti yang kita tahu kan, ada sama Diti, sama Sangkapa dan sebagainya. Semua faktor-faktor yang tadi itu banyak yang dimasukkan kembali ke dalam faktor jalan berunsur 8 ini. Ya, dan juga faktor jalan berunsur 8 ini ibaratnya semua dhamma, semua ajaran Buddha itu selalu mengarah ke latihan sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya ini sendirilah termasuk ke dalam jalan mulia berunsur 8 seperti itu. Okay, this is a Kusala to Kusala. Now another chapter is Akusala to Kusala. Because of Akusala, Kusala also arise. Ya, ya itu tadi pembahasannya adalah perbuatan baik. Ketika perbuatan baik mengakibatkan perbuatan lainnya, perbuatan baik lainnya muncul. Sekarang adalah yang mau dibahas ketika perbuatan buruk mengakibatkan perbuatan baik muncul. Ragan Upanisaya Dana Dedi Silan Samadhiyati Uposata Kama Kroti Jana Ubadeti Vipassana Ubadeti Mega Ubadeti Abhinya Ubadeti Samapate Ubadeti
Raga. Depending on the raga attachment, some people do dana. Huh? So your daughter is a Sally in Tamasari at the time. Some parent come in. Oh, my daughter are Sally in Tamasari. We should go and offer dana like that. So these are depend on the your attachment, right? No daughter, no come in Tamasari. Ya, bagaimana contohnya? Jadi ya, karena adanya raga, adanya nafsu, maka seseorang melakukan dana, sila, uposatha kama, mencapai jana, berwipasana, dan sebagainya. Contohnya gimana? Misalkan ada orang tua yang suruh anaknya datang ke Taman Sari, terus di ordain misalnya jadi sayale gitu kan. Nah, jadi anaknya kan tinggal di Taman Sari, jadi saya Nah, sebagai orang tua, dia pengen ketemu anaknya. Tapi kalau cuma datang ke Taman Sari kan nggak bawa apa-apa, dia malu kan. Nah, jadi karena pengen ketemu anaknya, dia jadinya bawa dana. Jadi dia berdana karena keinginan untuk ketemu anaknya tadi. Yeah. Son daughter, they can Tamasari, or my mother are now meditating in Tamasari. We shall go and offer like that. Iya. Kadang anak juga kayak gitu ya. Oh, mama saya lagi di Taman Sari, lagi orden ya. Saya mesti datang untuk bawa dana gitu ya. Nah, itu juga kalau tadi anaknya, kalau tadi mamanya nggak di Taman Sari, dia nggak datang loh. Yeah. Vijitananda always say Tamasari. Maybe father, mother were always coming, maybe. Very awkward. Surely, surely. Ya. Contohnya Wijitananda, Lionel ya. Dia kadang kan jadi samanera di Taman Sari kan. Nah, ketika dia jadi samanera di Taman Sari, maka pasti orang tuanya akan sering datang. Yeah, so now Vijitananda non state Tamasari. So father, mother also this piano. Ketika Wijitananda sekarang kan udah lama nggak jadi samanera di Taman Sari ya, maka orang tuanya juga hilang dari Taman Sari. So in the same way, dosa upanisaya, mana moha upanisaya, mana upanisaya, dete upanisaya, patana upanisaya, dana deti silan samadhiyati, uposatha kamma kroti jana upadeti, vipassana upadeti, mega upadeti, abhinya upadeti, samapatti upadeti. Now some parents depend on the attachment, they can dana and they also meditate, they are set and attain mega phala also. Bagus, right? Bagus. Ya, jadi ya bukan hanya raga ya tadi, bukan hanya nafsu, tapi juga bisa disebabkan hal-hal lain, misalnya seperti kesombongan, ya kan, atau eh, apa? Karena delusi dan sebagainya gitu ya. Jadi balik ke contoh yang tadi, ketika anaknya lagi di Taman Sari, lagi orden gitu kan, maka orang tuanya pun jadinya sering datang Taman Sari, bahkan tinggal di Taman Sari, latihan jadi yogi juga di Taman Sari kan. Nah, terus ikut sesi meditasi dengan giat, akhirnya mencapai Sotapana. Jadi karena kemelekatannya tadi, dia bahkan bisa mencapai Sotapana gitu ya. Bagus nggak? Bagus. Yeah, in Nepal, no, son the Chinese mother, they come from China because their son are ordained in our Pal. So they also meditate, they also attain the Dhamma now, right? Mama, but China, from China. From China. Yeah, they come from China. Mm. Wah, Mm. tuh Molemin. Yeah. Wow. Mm. Jadi ada itu kenyataan ya, ada apa keluarga yang dari China, mereka kan datang ke Molamien ya kan karena yang kasus kayak tadi ya. Jadi orang tuanya juga ikut tinggal di Molamien, latihan meditasi dan sekarang sudah merealisasi Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, Indonesia Mama also. Some Indonesia people say that Yulin, at that time some mother also can meditate in Yulin. Oh. Mm. Mm. Ya, jadi
orang tua dari Indonesia juga gitu ya. Ada beberapa biku yang datang ke Pinolin di Myanmar ya kan. Dia jadi biku di sana. Nah, orang tuanya juga yang dari Indonesia kan nyusul ke sana dan ikut meditasi juga. Mm. So some father, mother, they also ordain as bhikkhu and Sale. Mm. Son is Samanera, father is a bhikkhu, mother is a Sale. Very good, right? Ini ada juga yang karena anaknya jadi samanera, orang tuanya juga ditabis ya. Jadi anaknya samanera, mamanya jadi sele, papanya jadi biku. Bagus ya. Mm. Okay, this sentence. Panahantawa tassa patikata thaya dana deti sila samadhi yati upasata kama kroti jana upadeti vipassana upadeti mega upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti. Panahantawa. After killing the living being, no, to no overcome such kind of akusala deed, they also do dana, etc. No, some hunter, no, they are killing every day, right? So they according to their livelihood because they need the money, right? No, some fishermen also, no, they are kill the many fish, right? They don't want to kill, but they need money. So because the livelihood, no, they kill. After that, they got many money, right? Much money. After that, they also do dana to recover like that. They are karma. So this also akusala support to the kusala. Dosa. Ya. Kemudian ya, kalimat selanjutnya adalah setelah seseorang membunuh, dia pun berdana, mengambil sila, uposata, berlatih jana, mencapai maga, dan seterusnya mencapai wipasana maga, kemudian tadi ada mencapai kemampuan supranatural dan sebagainya gitu ya. Jadi contohnya misalkan para nelayan gitu kan. Mereka sebenarnya nggak pengen membunuh tapi karena demi keberlangsungan hidup dia dan keluarganya, akhirnya mereka pun tetap mesti membunuh kan, menangkap ikan dan sebagainya. Jadi karena untuk mengatasi aku salah yang telah dia lakukan, maka mereka pun perbanyak melakukan kebajikan seperti mereka pun apa berdana gitu kan, menjalankan sila dan sebagainya. Atau kadang ada eh, seperti pemburu dan sebagainya kan banyak ya. Ya, mereka juga berusaha untuk melakukan kebajikan untuk mengimbangi dengan perbuatan jahatnya. So for example, my native town is near the sea. The way is near the sea. So therefore, my father's relative mostly they have a fishing book. No, so their livelihood is no killing the fish like that. No, so this their livelihood is a no god. They know because they want to need they need the money, right? So they also cannot relinquish such kind of their livelihood. No. No, after that they also do dana a lot. Hmm. Ya, jadi di kampung halamannya saya tahu juga kayak gitu sebenarnya. Karena di sana kan tempatnya dekat dengan lautan. Jadi banyak yang bermata pencariannya sebagai nelayan. Ya, termasuk dari sisi papanya saya tahu, itu kakeknya gitu kan. Mereka juga punya kapal, punya perahu untuk nangkap ikan gitu. Tapi mereka juga tahu bahwa nangkap ikan itu salah gitu. Hmm. Makanya mereka juga setelah ini kan mereka juga berdana ke wihara dan sebagainya gitu. Hmm. Adena adiye dwa musa bane dwa parusa bane dwa sampam balabe dwa sande chere dwa niloban rita ekagarikan kare dwa paripante dwa pradhanangan dwa gavagadan kare dwa nigamagadan kare dwa tassavarika tathaya dana deti silan samadhi yati ubosata kama kroti Jana upadeti vipassana upadeti mega upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti. Not only killing the living being, after stealing also,
No, they do dana. Not only dana, they also practice meditation and also can attain mega phala also. No, possible, possible. Possible. Ya, Fisherman become the Sotapanna, Sagadagami, Anagami, Arhan. No, possible. No. ya. Jadi bukan cuma membunuh ya. Kadang setelah mencuri dan sebagainya gitu kan. Mereka juga misalkan seorang pencuri ya setelah dia mencuri dia pun berdana gitu kan. Kemudian bukan cuma berdana, dia juga latihan meditasi dan akhirnya mencapai kesucian. Mungkin nggak? Mungkin kata Sedo. Masih bisa gitu ya. Jadi perbuatan seperti itu juga termasuk dalam ini. Because he killing, but he not killing the father mother. No, he kill fish only. Lah. So therefore, no, can meditate, no, possible. But another one is a mataran jivita volopetva tassa vadika tathaya dana dedi silan samadhiyati uposatha kama kroti. The three only. After killing mother, he can do dana, he can undertake sila, he can do uposatha, but cannot practice to attain jhana and mega. No? Vipassana kan? Cannot. Vipassana also cannot. Right. Only dana, dedi, sila, samadhi, yati, uposatha, kama, kroti. Because cannot get upachara samadhi, so cannot practice riya vipassana. This meaning. Huh? Mm. Mm. Ya. Jadi kenapa masih mungkin? Karena misalkan kasus pembunuh tadi kan membunuh ikan dan sebagainya. Untungnya mereka belum membunuh orang tua atau arahat. Nah, kalau bunuh orang tua atau arahat itu maka nggak mungkin lagi untuk mencapai jana dan sebagainya. Makanya kalimat berikutnya adalah setelah seseorang membunuh ayah atau ibu gitu ya, maka dia melakukan dana, menjalankan sila, menjalankan uposatha kama gitu ya. Tapi tidak bisa mencapai jana, wipasana, maga, abinya ataupun absorpsi. Hmm. Pitaran jivita volopetva tassa vadika tathaya dana dedi sila samadhi yati uposatha kama kroti. After killing the father, he do dana, he practice sila and uposatha sila also. No? Like Ajatasattu. After killing his father, King Bimbisara, he removes a lot. No? Do you know Ajatasattu? No? His teacher is a Devadatta. No? Devadatta advised to the Ajatasattu to kill the father. No? No? Your father may be long life. If you are not kill, you not become the king. So you also kill your father. I also kill the Buddha. I become Buddha, you become king. Like that. There's a plan B is plan A very good. Plan A, plan A not working, so plan B another. You are getting a ceremony like. Ya. Okay, so after killing the father, he do dana a lot, Ajatasattu, no? So he's a number one the donor in the our dispensation, Ajatasattu, no? Because after killing, he removes a lot, no? Removes a lot, no? Therefore, he do dana a lot, no? He also support sasana after that, no? Hmm. Jadi contohnya seperti Raja Ajatasattu, Anda tahu ya, kalau Ajatasattu itu. Ajatasattu adalah salah seorang raja ya di zamannya Buddha. Pada saat itu dia adalah anak dari Raja Bimbisara. Hmm. Ya, jadi suatu hari karena dia mengikuti Bante Dewa Data ya, maka dia mendapatkan nasihat yang salah gitu. Karena dia bergaul dengan Bante Dewa Data, maka Bante Dewa Data menasihati si Ajatasattu ini. Dia bilang, "Oh, itu papa kamu mungkin punya usia yang panjang gitu. Raja Bimbisara punya panjang umur lah gitu kan. Maka
Anda akan lebih lama baru bisa menjadi raja kan gitu ya. Kalau papanya belum meninggal kan nggak mungkin anaknya jadi raja gitu. Makanya si Dewadatta ini menghasut si Ajatasattu supaya membunuh Raja Bimbisara. Nah, terus Dewadatanya sendiri gimana? Dia berniat untuk membunuh Buddha. Jadi istilahnya kayak, oke, saya bunuh Buddha, kamu bunuh papa kamu. Saya jadi Buddha, kamu jadi raja. Tapi setelah membunuh Raja Bimbisara, Ajatasattu pun merasa menyesal yang sangat mendalam. Ya, jadi planning yang A tadi nggak berhasil. Terus, lanjut ke plan B. Tapi Raja Ajatasattu setelah membunuh Raja Bimbisara, dia sudah menjadi raja. Dia pun menyesal dan akhirnya dia menjadi pengikut Buddha. Dia pun berdana dengan jumlah yang sangat banyak. Dia menjadi salah satu donatur utama di dalam ajaran Buddha di masa Buddha Gautama ini. Hmm. Jadi dia setelah membunuh, dia pun melakukan dana So gitu. depend on this, no, akusala karma, Ajatasattu, no, offer a lot our dispensation, and all he is a Dayaka or the first Sanghayana, first Sangha council Dayaka, no. So he support a lot to the our Buddha dispensation later, no. This is akusala. So akusala support to the kusala. Hmm. Hmm. Ya, jadi Raja Ajatasattu tadi setelah dia menyesal, dia berdana, dia pun menjadi pendukung utama, donatur utama dari Sanggayana, apa Konsili Agung yang pertama. Konsili Agung pertama itu yang itu kan setelah 3 bulan setelah Buddha meninggal, Buddha parinibbana kemudian diadakan. Nah, donatur utamanya adalah Raja Ajatasattu. Jadi membunuh itu memang aku salah, tapi karena perbuatannya membunuh, dia pun melakukan banyak dana seperti itu ya, mendukung bahkan Sanggayana Konsili Agung yang pertama gitu ya. Itu adalah perbuatan baik. So because this kusala, no, he will become one day the Pechika Buddha. Oh, really? And also, really he will reach to the Awiji, but he not reach Awiji. No, the small head only he reach. No, because there is kusala. No, if he not do kusala, he will go to the Awiji because killing the Sotapanna father, right? Because the kusala save him not to go the Awiji. No, no, but small head only, small there and reduce the suffering. No, and also he will become the Pechika Buddha one day. No. Mm. Mm. Jadi tadi ya, karma buruknya itu membunuh orang tua, yaitu Raja Bimbisara, papanya sendiri. Yang pada saat itu Raja Bimbisara adalah seorang Sotapana juga. Jadi dia membunuh seorang Arya dan papanya sendiri. Itu karmanya kan sangat berat, yang sangat besar ya. Membunuh orang tua itu adalah karma buruk yang sangat berat kan, Garuka ya. Nah jadi tapi karena perbuatan baiknya tadi berdana yang sangat besar dan juga mendukung Sanggayana ya, maka perbuatan baik ini akan membantu dia untuk menekan karma buruk yang tadi. Kalau seseorang membunuh orang tua itu tanpa didukung oleh karma baik apapun, maka dia akan masuk ke awici, ya kan? Masuk ke neraka yang paling dalam. Tapi karena perbuatan baiknya tadi, maka dia masuk ke neraka tapi bukan di awici. Jadi neraka yang lebih lebih eh, rendah gitu, neraka yang lebih ringan, ringan ya. Dan juga suatu saat nanti dia akan keluar dan menjadi seorang Paceka Buddha. Mm. Raja Ajatasattu ini. So therefore, doing kusala is a never late. No, if you want to do kusala, try and start today like that. No, never late. And also should not postpone. Ya. Terus kata saya doa ya. Maka dari itu berbuat baik itu nggak pernah telat kata saya doa ya. Kalaupun kita merasa oh sekarang saya belum melakukan kebajikan, ya lakukanlah mulai dari sekarang gitu. Ya. Tapi jangan ditunda lagi katanya. Okay, now last chapter.
Adyagato Dhammo Kusalasa Dhammasa Upanisaya Pachena Pachayo. Not only kusala, not only akusala, but also Abhyagata Dhamma also support to that to arise kusala. Why is Abhyagata Dhamma? Kayikan sukhan upanisaya dana deti silan samadhiyati uposata kamman karoti jhana upadeti vipassana upadeti megha upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti Kayika sukha. During meditation time, today very comfortable to sit in. At the time your meditation are very good. And also you want to offer. Now Saddha also increase. No? Today I shall offer all my pain. Depend on the Kayika Sukha. No? No? Ya. Kemudian itu tadi yang aku salah menyebabkan kusala. Nah, sekarang yang bagian terakhir dalam kelompok kusala ini, abhyakata mengakibatkan kusala. Jadi abhyakata itu apa? Abhyakata itu yang bukan aku salah dan bukan kusala juga. Jadi yang tak menentu. Contohnya apa? Tadi kalimat pertama adalah Kaika suka ya kan karena sensasi tubuh yang nyaman, sensasi tubuh yang menyenangkan, maka seseorang melakukan dana, mengambil sila, apa uposata, kemudian bahkan bisa mencapai jana, berwipasana dan sebagainya. Contohnya apa? Oh, hari ini ruangannya bagus nih ya kan apa? Hari ini cuacanya bagus nih ya kan. Tempatnya nyaman gitu kan. Nah, dia pun duduk meditasi mencapai jana atau berlatih wipasana gitu kan atau karena oh sekarang apa cuacanya lagi bagus nih ya kan gara-gara itu muncul pikiran untuk berdana ya kan saya hari ini mau kasih apa ya ke Bante ya gitu kan. So meditation is a good. Your body are automatically comfortable. Happy, everyday happy. Some yogi, they can't tamasari, they happy at the time. They want to offer. Tomorrow also I want to offer. The day after tomorrow I want to offer like that. No, dana. No, because they are very happy staying in tamasari. These are depend on kajika sukha. No? Ya ya kadangkala ketika meditasi konsentrasi bagus otomatis tubuh sebenarnya juga jadi nyaman gitu ya. Nah, jadi kalau yang kasus berdana tadi misalnya seseorang datang ke Taman Sari kan dia merasa, Taman Sari kok nyaman gitu ya. Nah, jadi dia pun berpikiran, besok saya datang lagi lah untuk berdana gitu kan. Terus lusanya juga sama gitu. Ah, besok saya datang lagi lah untuk berdana kayak gitu. Karena suasana di Taman Sari nyaman, dia jadi pengen datang lagi untuk berdana kayak gitu. So some room are like five-star hotel. Very comfortable to stay, right? At that time, you yogi are very happy. This center very good. No, I want to offer more. No, these are based on Adhyagata Dhamma, Kusala Arise. Ini kadang kadang ada mungkin yogi yang dapat kamar yang bagus banget seperti hotel bintang 5 barangkali dia merasa gitu jadi oh ini center bagus ya gitu ya makanya dia mau lagi untuk berdana ke situ gitu kan mau lagi untuk latihan meditasi di sana gitu kan nah jadi inilah contoh dari Abhyakata Dhamma karena kan perasaan tubuh yang menyenangkan itu bukan kusala bukan aku salah juga itu cuman wipaka gitu ya tapi karena wipaka ini mengakibatkan perbuatan baik dilakukan seperti itu. Kayikan dukhan upanisaya dana dedi. Another is no kayika sukha, kayika dukkha. Sometimes yogi come in, not enough blanket. The whole night very cold. This is a kayika dukkha. Maybe this center not enough liquid. I should offer. Not Tamasari, right? Sun center. Blanket also very old. Maybe 100 years ago, blanket maybe One. very old one. No analysis, I show offer like that. So depend on Jakarta Dhamma, Dana, Deity, Sila Samadhi, etc. No? Ya.
Nah, kalimat yang berikutnya adalah kaikang dukhang ya. Jadi karena sensasi tubuh yang tidak menyenangkan atau sensasi tubuh yang menyakitkan ya, yang tidak nyaman gitu ya. Maka muncul pikiran untuk berdana, menjalankan sila. Contohnya, seorang yogi datang ke center meditasi, terus pas malamnya tidur, selimutnya nggak cukup. Atau rupanya dikasih selimut yang udah tua banget. Ya, kalau dipakai juga berasa tubuhnya jadi gatal gitu kan. Terus malamnya dia kedinginan, dia pun berpikir ya kan, aduh ini susah sekali untuk tinggal di sini ya. Mungkin mungkin pusat meditasinya kurang dana kali ya. Mungkin saya harus berdana. Ya kata saya bukan bukan Taman Sari mungkin ya tempat lain tempat lain. Kayak gitu ya kan. Makanya muncul pikiran untuk berdana dan sebagainya. Udo bojana senasana upanisaya dana dedi sila samadhiyati uposata kama kroti jana upadeti vipassana upadeti mega upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti depending on the udu not chocha climate no climate very good like Tamasari climate no not so cold not so hot no need air condition no food also very good bhojana very suitable food no senasana no rule also very suitable for yogi no depend on udu bhojana senasana dana deity do dana. They also undertake sila, they also practice upasatha, they also enter jhana, they also practice vipassana, and they also take mega and abhinya and samapatti also. Very good, right? Bagus. Ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah Utu, Bojana, dan Senasana. Utu ini adalah temperatur, cuaca ya, suhu. Ya, kadang misalkan seseorang datang ke Taman Sari gitu kan, Taman Sari kan cuacanya kalau panas gak gitu panas, kalau dingin gak gitu dingin gitu kan, jadi nyaman lah ya kan. Nah, karena cuaca seperti itu dia jadi berpikiran pengen datang Taman Sari lagi, pengen latihan di sana lagi gitu kan. Nah, ini juga penyebabnya tadi adalah cuaca, akibatnya adalah jadi pengen berbuat baik. Terus karena makanan, kadang karena makanannya, wih di sini makanannya vegetarian, cocok untuk saya gitu kan. Nah, dia datanglah untuk Oke. Terus tempat tinggal sama seperti tadi ya, tempat tinggalnya nyaman atau gimana gitu kan, makanya muncul pikiran untuk berdana dan seterusnya. So sometimes, no, food are very good. No, some people they eat too much. This also no good. No, at the time we have wisdom. No, we have wisdom. No, sometimes no accommodation very good like five-star hotel. At that time also have to reflect. They offer for us to meditate only. We shall not enjoy the sexual pleasure like that. No, shall not always watching the Facebook, watching TV. This is no good, right? Ya. Ah, ini kadang makanannya enak, tempat tinggalnya enak gitu kan. Nah, umumnya kan seseorang akan menikmati kan. Tapi kalau menikmati itu kan aku salah. Jadi kadang karena makanannya enak, tempat tinggalnya enak, maka seorang yang bijaksana mereka akan melakukan perenungan seperti misalkan oh ini makanan di sini ya, makanan yang bagus ini bukan untuk saya nikmati, bukan untuk saya eh, apa memuaskan nafsu, melainkan cuman untuk mendukung saya bisa bermeditasi dan sebagainya. Nah, jadi perenungan seperti itu dilakukan ya, itu juga perbuatan baik gitu ya. Jadi dia merenungkan setelah mendapatkan makanan atau tempat tinggal yang bagus ini, maka sebaiknya saya tidak menonton Facebook dan sebagainya, menonton TV gitu ya, nggak berbuat baik nah, kayak gitu. Jadi perenungan seperti itu. So for our Pudujana thought process, Viti Javana are Kusala and Akusala only. No? If no Kusala, always Akusala Javana. Therefore have to careful. No? So should be always
kusalasa upasambada. Nah, never akusala jawana. Hmm. Ya, terutamanya karena batin kita yang belum arahat, itu cuma bisa dua jenis gitu ya, umumnya ya. Kalau nggak aku salah ya aku salah gitu. Jadi kalau kita batin yang nggak muncul yang kusala, maka otomatis aku salah. Maksudnya seperti itu. Nah ini bahayanya gitu. Makanya sesering mungkin cobalah untuk batin supaya senantiasa kusala. Dengan demikian tidak muncul yang aku salah juga. Hmm. If you want to enjoy the sexual pleasure sometime, at the time you have to reflect. Buddha already explained that 10 example. Sorry, 11 example. No? This number one is a attic kinkalupama kama. No? So this sensual pleasure are this sensuality are like the skeleton, bone. No? No meat, only just bad smell only. No? If you bite, you cannot get any the nutrition. No? But many people like that, many dogs they want to bite the skeleton, right? Because this a little bit smell only. Because they smell, they bite, but they are suffering a lot. They cannot get any nutrition from the skeleton. No? Karma is like that. No? Hmm. Hmm. Jadi Buddha juga menjelaskan 11 jenis pemikiran gitu ya supaya kita bisa menghindari batin yang penuh nafsu supaya kita tidak mengikuti nafsu. Bagaimana caranya? Dengan cara merenungkan nafsu keinginan itu seperti ini, yaitu yang pertama, nafsu keinginan itu ibarat seperti tulang ya, ati kalupama ya. Jadi uh, seperti tulang belulang gitu kan. Kalau kita makan itu juga gak ada gizinya kan. Kalau orang pintar kan gak bakal makan tulang karena gak ada daging. Sedikit kita bisa dapat kepuasan. Yang gigit tulang siapa? Anjing kan. Nah, kalau anjing mereka menikmati tulang. Walaupun mereka menikmati tulang, sebenarnya nggak ada gizinya gitu. Jadi sama seperti itu, kalau kita menikmati tulang, kalau kita menikmati nafsu keinginan, maka sebenarnya manfaatnya sedikit, ya kan? Gizinya nggak ada gitu ya, manfaatnya sedikit dan juga ya kayak gitu, kayak ibaratnya gigit tulang gitu. So number two is mansa pesupamakama, the piece of the flesh. Some the crow, no, they buy the one piece of the meat. If in the sky he flying, at that time many crow are follow because they also want to eat this piece of meat. No, they attack no this crow no who no possess that piece of the meat. So later this crow relinquished the piece of meat. At the time he are free from suffering. No? So karma is a like piece of the meat like that. So you are always there holding, you have many danger like that. Yang kedua perumpamannya adalah nafsu keinginan itu ibarat sepotong daging. Ya, kalau seekor burung gagak atau burung nasar dia menggigit, misalkan mencomot sepotong daging, ketika dia terbang kemanapun, burung-burung nasar yang lain bakal ngikutin kan. Mereka semua mau merebut daging tadi dari si yang pertama. Nah, jadi sama seperti itu, kalau kita menggenggam nafsu keinginan ini, kalau kita tidak mau melepas nafsu keinginan ini, maka sampai kapanpun kita selalu dirudung oleh bahaya. Ya kan? Kita selalu akan dirudung, dikejar-kejar oleh penderitaan. Ya, sampai burung gagaknya tadi melepas itu daging, barulah dia bisa bebas kan? Nah, dengan cara yang sama, sampai kita melepas nafsu keinginan ini, barulah kita bisa terbebas dari penderitaan. So number three is tina okupama. Tina oku is the glass touch. In the ancient time, they traveling at the time. No, they use the glass the touch. So these are burning near your hand. No?
So like that one paper you burn, right? One paper you burn, at the time this fire burning paper reach to your hand. In the same way, no, ancient time, traveler, they use this glass touch, no? So before reaching near your hand, you should be released. No? At the time you are free from suffering. Karma also like that. Now quickly you release the karma. No? Nah, yang ketiga itu ibarat seperti obor yang terbuat dari daun ya. Jadi kalau di zaman dulu mereka kalau bepergian mereka itu pegang obor. Kalau gelap kan mesti pakai obor ya. Nah, jadi obornya itu terbuat dari sekumpulan rumput gitu, rumput yang dibakar. Jadi sama kayak kita ngebakar kertas kan, kalau kertasnya mulai habis dia bakal ngebakar tangan kita kan, tangan kita bakal kena juga gitu. Ini sama seperti itu obor tadi, kalau dia udah deket-deket, mereka harus cepat-cepat buang. Kalau enggak tangan mereka terbakar kayak gitu. Nah, nafsu keinginan itu sama seperti obor yang dari rumput tadi. Ketika kita genggam obor yang terbuat dari rumput tadi, maka kita akan terbakar oleh nafsu keinginan tadi ya. S- Makanya kita harus cepat-cepat melepas nafsu keinginan itu sebelum kita sengsara. There are 11 examples. So another 8 examples you can read in the text yourself. Jadi totalnya ada 11 perumpamaan, kata Sedo 3 tadi udah ya. Sisanya 8 Anda bisa baca di teks. Yes, so many Sutta Buddha explain this 11 examples. Some Sutta 10 only. No? Jadi ada banyak teks di mana Buddha menjelaskan menggunakan 11 perumpamaan ini ya untuk menjelaskan nafsu. Kadang beberapa perumpamaan cuman ada 10 gitu ya. So my topic is Kusalasa Upasampada. To continue the Hosan Kusala deed, not the Akusala. So akusala is a make problem a lot. According to Atta Danta Sutta, no? Atta Danta Bayan Jana Basata Medagan Samvega Giti Sami Yatha Samvijita Maya. No Buddha no get this Atta Danta Sutta, no, using this stanza, first stanza. So in the world, many problems, many danger arise because of your old duchirita. No, you are bad behavior. No. Ya, jadi um, topiknya tadi adalah perbanyaklah berbuat kebajikan ya. Kenapa kita mesti berbuat kebajikan? Karena kalau kita berbuat kejahatan itu akan ada banyak um, masalah yang bisa terjadi ya. Seperti di dalam suta tadi ada salah satu suta di mana Buddha menjelaskan si ayat pertamanya adalah banyak masalah di dunia ini bisa terjadi kepada kita karena akibat dari perbuatan buruk kita. So although other people they are doing akusala, no, you shall not do. No, other people, no, they can do their set according to their wish. No, but you shall not follow. No, always you control your mind. Always kusalasa upasampada. No. Ya, jadi makanya ketika orang-orang banyak yang berbuat jahat, Anda jangan ikuti, gitu ya. Anda tetap berusaha untuk melakukan kebajikan, tetap berusaha untuk memupuk kebajikan-kebajikan Anda sendiri. Perbanyaklah perbuatan bajik seperti itu. So depend on the kusala, depend on the akusala, depend on the abhyagata dhamma. No, kusala or akusala or abhyagata. No, any dhamma as arise. No, this dhamma should be always kusala. No, you should try like that. No. Jadi tergantung kadang perbuatan baik itu muncul tergantung dari perbuatan baik yang sebelumnya. Kadang muncul tergantung dari perbuatan buruk yang sebelumnya.
kadang muncul tergantung dari bukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ya, tapi di sini apapun perbuatan yang muncul, apapun fenomena yang muncul, mau itu baik, fenomena yang buruk ataupun fenomena yang uh, tak menentu, pokoknya fenomena yang selanjutnya muncul, usahakanlah yang baik seperti itu. Okay, now already 2:40 now. No? So I shall stop my Dhamma talk. Otherwise, many people complain to me. Ya, lantaran sekarang sudah jam berapa? 2:40 ya. Makanya saya udah harus menghentikan damatoknya. Kalau nggak nanti ada yang komplain mungkin ya. Okay, so Kusala Sasamada. So may you all are always no can accumulate Hosanti and attain Nibbana quickly. Hmm. Ya, jadi eh, perbanyaklah perbuatan baik ya. Semoga Anda senantiasa dapat mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik dan segera merealisasi nibbana. Dosa-dosa.